Shalom saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Selamat datang kembali di Renungan Rohani pagi hari ini. Semoga saudara yang terkasih dalam keadaan sehat selalu. Kiranya damai dan sukacita Roh Kudus melimpah di dalam hati dan pikiran saudara saat ini. Sebelum kita mulai renungan pagi ini, marilah kita bersama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih sudah membangunkanku pagi hari ini. Terima kasih atas penyertaan dan perlindungan Tuhan. Semua karena karunia Tuhan aku dapat bangun dengan pagi hari ini. Aku menyerahkan seluruh aktivitasku hari ini ke dalam kuasa tangan Tuhan. Jauhkanku dari yang jahat, ya Tuhan. Tuhan Yesus, tolong lindungi dan berkati aktivitasku hari ini. Tolong berkati juga keluarga dan teman-temanku, Bapa Surgawi, oleh karya Roh Kudus. Tolonglah aku untuk menjauhi segala sesuatu yang melukai hati-Mu. Ampunilah segala dosa kami, ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, aku sudah berdoa. Amin. Sahabat saudara rohani, pembacaan ayat emas Alkitab renungan kita hari ini terambil dari Matius 16 ayat 13 sampai dengan ayat 20. Setelah Yesus tiba di daerah Kaisarea Filipi, ia bertanya kepada murid-muridnya, kata orang, "Siapakah anak manusia itu?" Jawab mereka, "Ada yang mengatakan, Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan, Elia, dan ada pula yang mengatakan, Yeremia atau salah seorang dari para nabi." Lalu Yesus bertanya kepada mereka, "Tetapi apa katamu? Siapakah aku ini?" Maka jawab Simon Petrus, "Engkau adalah Mesias, Anak Allah yang hidup," kata Yesus kepadanya. "Berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di sorga. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaat-Ku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan sorga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di sorga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga." Lalu Yesus melarang murid-muridnya supaya jangan memberitahukan kepada siapapun bahwa Ia Mesias. Matius 16 ayat 13 sampai dengan ayat 20. Inti dari ayat emas renungan kita adalah, "Di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaat-Ku, dan alam maut tidak akan menguasainya." Mari kita mulai renungan pagi kita. Judul renungan kita hari ini adalah Membangun Rumah, ditulis oleh Bill Crowder. Pada tahun 1889, dimulailah proyek pembangunan sebuah rumah pribadi yang paling ambisius di Amerika Serikat. Sebuah pabrik batu bata yang dibangun di lokasinya memproduksi sekitar 32.000 buah batu bata setiap hari, hingga rumah musim panas milik George Vanderbilt II rampung 6 tahun kemudian. Sampai sekarang, rumah di Asheville, Carolina Utara yang dinamai Biltmore Estate tersebut masih merupakan kediaman pribadi terbesar di Amerika, dengan 250 ruangan, termasuk 35 kamar tidur dan 43 kamar mandi,
dan luas lantai sekitar 16.226 meter persegi. Meski ambisius, proyek tersebut tidak ada apa-apanya jika dibandingkan dengan maksud pembangunan yang Yesus nyatakan kepada murid-muridnya dalam Matius 16. Setelah Petrus menegaskan bahwa Yesus adalah Mesias, Anak Allah yang hidup, tertulis di dalam kitab Matius 16 ayat 16, Yesus berucap, "Aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya." Tertulis di dalam kitab Matius 16 ayat 18. Meski para teolog berdebat mengenai identitas batu karang yang Yesus sebutkan, maksud Yesus di sini sangat jelas. Dia akan membangun gerejanya hingga ke ujung bumi. Tertulis di dalam kitab Matius 28 ayat 19 sampai dengan ayat 20. Termasuk orang-orang dari segala kaum dan bangsa di seluruh bumi. Tertulis di dalam kitab Wahyu 5 ayat 9. Biaya pembangunan proyek ini, darah Yesus sendiri yang tercurah di kayu salib, tertulis di dalam kitab Kisah Para Rasul 20 ayat 28, sebagai anggota dari bangunan Kristus, tertulis di dalam kitab Efesus 2 ayat 21, yang telah ditebus dengan harga sangat mahal. Marilah kita mengingat pengorbanan kasih-Nya dan ikut bersamanya mengerjakan amanat agung. Dari ayat renungan kita yang tertulis, "Di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya." Dari ayat itu kita dapat melihat bahwa orang biasa mengatakan bahwa sementara kepada Petrus diberikan kunci-kunci kepada kerajaan surga dan otoritas untuk menggembalakan gereja yang masih muda usia itu, maka Paulus dipanggil untuk mewartakan Injil kepada orang-orang non-Yahudi dan membangun gereja. Walaupun begitu, kita tidak boleh mengandaikan bahwa Petrus hanyalah seorang administrator atau Paulus hanyalah seorang pengkhotbah. Karya pelayanan yang dilakukan oleh kedua pribadi rasul ini memiliki unsur-unsur baik dari peranan administrator maupun dari peranan pengkhotbah. Kedua orang itu mewartakan Injil, dan dua-duanya juga bekerja untuk memperkuat gereja-gereja lokal. Yang utama dalam hati kedua orang ini adalah keprihatinan pembentukan serta kesejahteraan tubuh Kristus. Yesus mengatakan kepada Petrus bahwa alam maut tidak akan menguasai gereja. Tertulis di dalam kitab Matius 16 ayat 18, hal ini telah terbukti kebenarannya. Tidak ada satu kekuatan pun, betapa jahat atau gelapnya, yang pernah berhasil menghancurkan gereja yang didirikan oleh Kristus. Meskipun begitu, gereja dapat diperlemah. Teristimewa apabila umatnya tidak mengenal kebenaran Injil. Apabila hal ini terjadi, maka orang-orang Kristiani tidak dapat menghayati kehidupan yang sudah menjadi warisan mereka, dan dunia pun mendapat kesan bahwa Allah itu jauh. Mungkin hanya sekadar ide abstrak yang tidak atau sedikit saja memiliki nilai praktis. Bila mana orang-orang tidak mengenal kuasa Injil, maka apa yang dapat mereka lakukan adalah meratapi kondisi dunia. Mereka tidak dapat datang dengan solusi, dengan berbicara mengenai dosa-dosa di dunia, namun tidak mampu untuk mencerminkan kemuliaan Kristus.
maka kita mencabut dunia dari kepenuhan firman Allah. Dengan memberikan solusi-solusi atas penyakit-penyakit sosial tanpa memproklamasikan kebenaran dan kasih Kristus, kita mencabut orang dari solusi-solusi yang berlaku untuk waktu lama. Gereja dimaksudkan sebagai kehadiran Kristus di dalam dunia. Kita semua dipanggil untuk menjadi tubuh Kristus hari ini. Kita melakukannya dengan mewartakan Injil dan menghayati kehidupan yang saleh dan suci. Oleh karena itu baiklah kita mewartakan kabar baik Yesus Kristus sedemikian sehingga orang-orang memandang gereja sebagaimana semula diniatkan oleh Allah. Amin. Marilah kita renungkan di dalam hati kita. Bagaimana gereja sepatutnya mencerminkan Kristus? Apa saja yang dapat menghalangi Anda hingga tidak dapat mencerminkan Yesus secara akurat? Hal ini patut kamu ketahui. Peristiwa-peristiwa yang dicatat dalam Matius 16 ayat 13-20 terjadi di Kaisarea Filipi, suatu kota dari era Yunani Romawi yang terletak di bagian utara Israel, dekat Gunung Hermon dan Sungai Yordan. Di sanalah Petrus berkata kepada Yesus, "Engkau adalah Mesias, Anak Allah yang hidup," dan Yesus berkata kepada Petrus, "Engkau adalah Petrus dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku." Meski keindahan alam di daerah tersebut menjadi tempat yang baik bagi Yesus dan ke-12 muridnya untuk menyendiri, daerah itu lebih dikenal karena alasan yang kurang baik. Dalam sejarahnya, kota itu menerima pengaruh kuat dari kegiatan pemberhalaan yang dilakukan orang-orang Asyur, Yunani, dan Romawi. Daerah itu terkenal karena peribadahan yang amodal dan sesat. Di kota dengan latar belakang yang kelam itulah Yesus menegaskan identitas dirinya sebagai Mesias, pribadi yang ditetapkan Allah untuk melaksanakan tujuan-tujuan Allah dan untuk mendirikan jemaatnya sebagai suatu kekuatan yang tak terbendung di dalam dunia yang penuh dengan permusuhan dan tantangan. Amin. Marilah kita renungkan sahabat saudara rohani. Demikianlah renungan firman Tuhan pagi hari ini. Semoga menjadi berkat dalam hidup kita. Dan sebelum kita memulai segala aktivitas kita pagi hari ini, marilah kita berdoa. Selamat pagi Bapa, malam hari telah berganti pagi. Kehidupan baru telah Engkau berikan kembali bagi kami. Bapa Surgawi, tolonglah aku menyadari kebutuhan orang lain, supaya aku dapat membagikan apa yang telah Engkau berikan kepadaku. Pada saat aku membutuhkan, berilah aku keyakinan bahwa Engkau akan mencukupkanku, melalui orang-orang yang mengasihi-Mu, bukan karena kami pantas atau layak, namun karena kasih karunia-Mu kami boleh ada, sebagaimana kami ada di pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, atas kesempatan baru yang telah Tuhan berikan kepada kami, untuk bisa memperbaiki diri agar kami bisa lebih layak di hadapan-Mu. Hari ini kami serahkan semua perkara dan kesulitan yang akan kami lalui ke dalam tangan-Mu.
Biarkanlah kami bisa memuliakan-Mu dalam segala aktivitas yang akan kami lakukan. Amin. Biarlah firman Tuhan menjadi pengingat untuk kita semua, bahwa tuntunan dari Roh Kudus akan selalu memberi jalan keluar bagi setiap permasalahan hidup kita, dan memberi kedamaian di hati kita. Sampai jumpa di renungan pagi saudara rohani berikutnya. Kiranya Tuhan selalu memberkati saudara semua hari ini. Amin. Shalom.